Shalom adik-adik. Nah, selamat pagi. Masih bersama dengan Mbak Wela. Di sini juga ada Mas Duta. Ayo Mas Duta lambaikan tangannya. Ada Mas Nelson. Mana suaranya Mas Nelson? Dan juga Mas Rio. Nah, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali walaupun di rumah aja, namun Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk terus memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap memuji nama Tuhan? Pastinya siap ya? Siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Yo, kita mau merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Kita mau rasakan cinta Tuhan kepada kita, dan kita mau rasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama memujikan anak kesayangan. Nah, adik-adik yang di rumah pasti bisa ya. Yo, kita memujikan anak kesayangan. Jantung kita, Yesus segalanya. Nah, kita bersyukur ya karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu melimpah-limpahkan berkat untuk Mbak Wela, untuk adik-adik yang di rumah, dan untuk semuanya. Nah, pada pagi hari ini Mbak Wela mau ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa bersama. Ya, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita doa, Mbak Wela mau ajak adik-adik untuk memujikan Bapa, Engkau sungguh baik ya. Adik-adik yang berdiri, silahkan duduk kembali. Nah, kita mau masuk dalam doa pembuka. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau rasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. See
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi pula Roh Kudus. Seperti pujian ini Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tercurah hari lepas hari Tuhan. Dan kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Petoran. Saat ini Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan Yesus kembali memberikan nafas, kembali memberikan detak yang jantung dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersekutu bersama Tuhan, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan bersekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami Tuhan, buka setiap pikiran kami, buka setiap mata kami Tuhan, supaya firman yang boleh Tuhan berikan untuk kami pada saat ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih stay at home Tuhan, di rumah saja dengan kondisi ataupun keadaan yang saat ini belum berlalu Tuhan. Kami tetap menyerahkan kesehatan mereka, tidak hanya anak-anak-Mu Tuhan, namun keluarga besar GKJ Petoran Tuhan. Mari Allah sendiri yang terus memberikan kesehatan, mari Allah sendiri yang terus menambah-nambahkan berkat untuk semua warga jemaat di GKJ Petoran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini, hanya kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak yang di rumah, siap mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan? Nah, pastinya sudah siap ya. Yang ditunggu-tunggu sudah 1 minggu ya, kita tidak mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Wela dan juga rekan-rekan akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan sambut firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Ya, sudah siap ya? Puji Tuhan, yuk, ayo Mas. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk, adik-adik tenang ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, harapannya semuanya baik dan dalam keadaan sehat. Oke, hari ini Mbak Adriana hendak membawakan satu tema mengenai bertekun dan bersabar dalam sebuah penantian. Kira-kira adik-adik semua sedang menantikan apa untuk sekarang ini? Ya, pasti ingin kembali ke sekolah. Lalu, ya, jalan-jalan, menikmati, ya bisa ke taman hiburan, ke balai kambang, ke juru. Ada yang merindukan lihat film, jalan-jalan ke alun-alun, ke pantai, ya, juga ke mall. Oke, tapi ternyata ya adik-adik semua harus tetap belajar di rumah selama wabah, menunggu dari keputusan wali kota kapan kita akan kembali beraktivitas normal lagi di luar rumah. Oke, hari ini Mbak Adriana mau membagikan sebuah ayat. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Adik-adik masih ingat ini ayat dari mana? Ya, Yohanes 14 ayat 27. Tuhan menjanjikan adanya penghiburan, damai sejahtera yang kita alami ketika sekarang kita sedang mengalami pandemi. Oke, Mbak Adriana ada tips. Kira-kira bagaimana ya supaya kita bisa tetap bertekun, tetap bertahan dalam kesabaran ketika harus tetap di rumah? Apakah adik-adik mengalami ini sendirian? Tentu saja tidak. Mbak Adriana juga sejak tanggal 13 Maret bekerja di rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, sama sekali tidak melihat jalan raya, tidak melihat mall, tidak pernah ke pantai lagi. Kita semua sedang mengalami kesedihan ini, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersukacita. Sama seperti di Kisah Rasul 1 ayat 6-14. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid terbelalak. Aku ditinggalkan oleh guruku. Tapi apakah kemudian mereka ketika kehilangan figur, sosok, mereka larut di dalam kesedihan? Tuhan Yesus berpesan supaya tidak hanya berdiam, tetapi tetap mengabarkan Injil Kristus. Mereka tetap bertekun di dalam doa, saling menguatkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan, adik-adik lakukan ketika kita harus tetap di rumah, belajar di rumah, semua aktivitas di rumah? Yang pertama adalah bisa saling menguatkan. Dengan cara seperti apa? Ya, adik-adik bisa menelpon teman-teman, bisa video call. Halo, apa kabarmu? Semua bisa dilakukan lewat WA call, WA saja, bisa SMS. Tidak bertemu bukan berarti pertemanan putus, tetapi tetap berteman dengan cara virtual, lewat video call. Tetap saling menguatkan. Yuk berdoa bersama yuk, secara online. Bisa tetap saling curhat, saling menguatkan di dalam Tuhan. Itu yang pertama.
Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Yang kedua adalah mengembangkan hobi. Kira-kira adik-adik di sini punya hobi apa saja? Ya, ada yang menyanyi. Bisa dikembangkan hobi menyanyinya dengan cara apa? Berlatih vokal. Ada banyak tutorial lewat YouTube yang bisa dilakukan. Kemudian apalagi hobi yang bisa dilakukan? Bermain musik. Ya, ada banyak tutorial di YouTube untuk belajar gitar, belajar piano bagi yang punya piano di rumah. Kemudian bisa pianika, alat musik apapun yang adik-adik punya di rumah bisa dikembangkan. Justru ketika kita di rumah, kita bisa menggali potensi-potensi yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Ada lagi yang bisa dilakukan? Ya, selain membantu orang tua untuk memasak, adik-adik bisa mengembangkan hobi memasak. Tidak harus laki-laki dan perempuan, tidak harus perempuan maksudnya ya. Tidak harus perempuan yang harus belajar atau pintar memasak, laki-laki juga bisa. Bisa goreng telur, belajar bikin nasi goreng, atau kalau sudah pintar lagi bisa membuat roti. Itu juga yang Mbak Adriana lakukan di rumah. Ya, sekarang lebih sering belajar bikin makanan yang untuk camilan di rumah karena kita tidak bisa lagi jajan sembarangan. Apalagi bisa dilakukan di rumah? Iya, bisa bercocok tanam. Adik-adik bisa belajar menanam pohon cabai, tomat, bunga-bunga yang sederhana seperti cantik manis. Kemudian apalagi? Memelihara hewan. Ada ayam, ada anjing, ada burung. Itu yang juga Mbak Adriana lakukan. Supaya kita tidak jenuh, tidak penat selama di rumah. Kita harus melakukan semua ini dengan sukacita. Karena Tuhan bisa memakai segala cara untuk mendatangkan penghiburan bagi kita. Supaya kita senantiasa di dalam damai sejahtera. Ya, ketika kita sedih, ketika kita putus asa, ini kapan ya ini akan berakhir? Kapan ya saya akan sekolah lagi? Yang harus dipikirkan adalah ada yang lebih sedih daripada diri kita. Siapa itu? Mereka yang orang tuanya bekerja di rumah sakit. Sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai satpam di rumah sakit, mereka rentan terpapar virus. Jika kita nekat keluar rumah karena kita tidak sabar, maka wabah ini tidak akan pernah selesai. Sementara ada teman-teman kita yang orang tuanya setiap saat harus dalam tanda kutip bahaya mempertaruhkan kesehatannya bagi orang lain. Jadi kita harus memiliki kasih. Kasih itu tidak egois. Kasih itu supaya orang lain juga menikmati damai sejahtera. Kita membantu teman-teman kita yang orang tuanya bekerja sebagai tenaga medis. Oke, adik-adik semuanya, semoga tips dari Mbak Adriana bisa membantu kita semua untuk tetap bertekun, bersabar di dalam menantikan, terus mendoakan, saling menguatkan, dan juga mengembangkan hobi yang kita miliki. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya pastinya ya. Ada yang bercerita sendiri dengan orang tuanya? Nah, pasti semuanya duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran hari ini yang didapat adik-adik apa sih?
pelajaran yang didapat hari ini, kita bersama-sama belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan dalam doa, dan tetap fokus pada janji-janji Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun tetap di rumah, tetap rajin berdoa ya, tetap rajin mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, yang pasti tetap fokus sama Tuhan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan untuk tetap saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Sudah siap adik-adik untuk saling menguatkan teman-temannya, menguatkan sesamanya? Pastinya siap ya. Ya, pagi ini kita mau tutup sekolah minggu ini, kita mau bersama-sama berdoa. Ya, bagaimana sikap doanya? Nah, tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yo, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Allah Bapa Surgawi. Kami mengaturkan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami Tuhan. Ketika pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, diingatkan kembali untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan di dalam doa, dan yang pasti Tuhan tetap setia fokus kepada janji-janji Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, yang saat ini dalam kondisi yang seperti ini, anak-Mu masih tetap untuk di rumah saja Tuhan. Tuhan berkati walaupun dengan setiap aktivitas dan kegiatannya, Tuhan sertai dan Tuhan jagai. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan menutup acara sekolah minggu ini. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan berkati supaya firman yang boleh kami terima pagi ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Setelah ibadah ini, kiranya Tuhan tetap menjaga dimanapun kami semua berada. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan setia bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Mbak Wela tetap ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya. Semuanya sudah bangkit berdiri? Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita mau tutup sekolah minggu ini, kita mau pujikan Gudaki daki 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 gunung yang tinggi. Nah, ayo Mas.